Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita coba membahas praktik. Kita coba praktik mengenai lanjutan dari materi PSAK 109. Materinya sudah saya sampaikan di sebelumnya. Hari ini kita coba bagaimana sih prakteknya kasus-kasus ya yang biasa terjadi di lembaga zakat ya, lembaga amil zakat. Dan bagaimana implikasinya kepada jurnal, dan tentu saja setelah jurnal bagaimana berdampak kepada laporan keuangan. Nah, di dalam PSAK 109 memang kalau kita bicara mengenai akuntansi lembaga zakat ini tidak lepas dan tidak bukan bahwasanya lembaga zakat itu basisnya adalah laporan keuangan yayasan. Teman-teman mungkin sudah mempelajari bahwa berapa bentuk ya jenis-jenis perusahaan atau badan hukum. Itu ada PT, yang kedua ada koperasi. Nah, PT sama koperasi itu basisnya adalah mencari profit, mencari keuntungan, sehingga memang mereka akan kita temukan namanya laporan laba rugi, ada modal. Nah, begitu dengan koperasi, kita mendapatkan laporan SHU atau sisa hasil usaha. Iya, karakteristiknya agak mirip dengan laba rugi juga, tetapi untuk yayasan, badan hukum yayasan seperti sekolah, lembaga sosial seperti lembaga amil zakat, basisnya adalah yayasan. Yayasan kita ketahui konsep dasarnya adalah lembaga nirlaba, tidak mencari keuntungan. Nah, ketika dia tidak mencari keuntungan, maka itu akan berdampak kepada karakteristik dari laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia tidak memiliki laba rugi, tapi dia juga tidak memiliki modal. Yang ada adalah kewajiban dan saldo dana. Seperti itu. Nah, nanti sebagai gantinya yang karakteristiknya agak mirip dengan laba rugi, seperti ada masuk, ada keluar, penerimaan dan penyaluran, itu adalah penggunaan dana dari saldo dana tadi. Seperti laporan penggunaan dana zakat, penggunaan dana infak, dan juga penggunaan dana amil. Dalam hal ini akan kita bahas. Nah, transaksi-transaksi apa saja sih? Nah, ini coba kita hapuskan ya, supaya nanti kita bisa melihat sekalian langsung latihan gimana sih transaksi-transaksi yang ada di lembaga keuangan atau lembaga amil zakat. Jadi teman-teman, di lembaga zakat ini sebenarnya sangat simpel ya, sangat sederhana, dikarenakan memang dia hanya bicara ya bagaimana penerimaan saldo dana, baik zakat infak ataupun nanti ada pengelolaan dana amil, lalu bagaimana pendayagunaannya. Secara umum seperti itu. Nah, ini kita sudah mulai dari neraca yang 0 ya. Nah, kita coba deh praktik. Pada 1 Desember lembaga zakat menerima zakat sebesar 300 juta. Menerima zakat sebesar 300 juta dari perusahaan sembako berkah. Ada lembaga nih, jadi ada lembaga. Nah, berarti kan di lembaga zakat menerima duit kas atau bank. Nah, uang itu kreditnya kita catat sebagai penerimaan zakat dari lembaga lain. Nah, karakteristik saldo dana mengenai pendebetan dan kreditannya mirip dengan modal, karena memang bertambah di kredit, berkurang di debet. Kalau bicara saldo dana, dia kan posisinya di kanan ya. Dulu kita nyebutnya pasifa. Nah, ini kita langsung aja ya, supaya memang jelas di transaksi tanggal 1. Berarti ada penerimaan kas sebesar 300 juta.
Nah, terima kas 300 juta dan saldo dananya, kalau bicara saldo dana, ini sudah rumus ya. Karena saldo akhirnya itu ngikuti dengan, karena ini zakat, kita masukin aja ke penerimaan dana zakat dari lembaga lain. 300 juta ya. Kita pakai rumus saja, 300 juta. Sehingga di laporan penggunaan dana zakat, terima 300 juta, ya penyaluran belum ada nih. Jadi saldo akhirnya 300 juta. Ini langsung ngeling ke sini. Nah ini rumus ya, U27 ini saya warnain, dia sama dengan ini saldo akhirnya. Ya, jadi kita linkkan. Sama kayak laba rugi kan, kalau bawahnya langsung ngelingkan neraca hasil akhirnya. Jadi seperti itu. Rekan yang kedua adalah penerimaan zakat retail nih, perorangan 10 juta, ada orang bayar zakat, ke lembaga zakatnya sebesar 10 juta. Berarti kasnya bertambah lagi nih, kita tambahin pakai rumus 10 juta. Lalu kita masuk ke penerimaan zakat lagi, tapi yang retail 10 juta. Lalu neracanya 310, 310, jadi balance bawahnya. Lalu transaksi tanggal 3, penerimaan infak dari komunitas goes sebesar 150 juta. Ini retail umum, tapi ini infak. Tapi tetap aja nambah duit nih di kas kita 150 juta. Kita tambahin. Nah, 150 jutanya akan masuk ke penerimaan infak di laporan posisi keuangan, di laporan penggunaan dana infak. Jadi udah nggak di zakat aja tadi. Nah, masuk sebagai retail 150 juta. Nah, saya jelaskan sedikit. Ini sih akun-akun yang coba saya buat ya. Kalau di zakat ya, penerimaan zakat ada lembaga lain, retail, sama mungkin ada bagi hasil ya dari penempatan kita dari dana zakat di lainnya. Jadi yang menjadi kenapa sih dibuat lembaga lain? Ini penting bagi lembaga zakat untuk coba. Di situ kita bisa memfilter sebenarnya lebih banyak yang zakat dari atas lembaga atau retail sih gitu. So, dari secara perorangan, ini kan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam lembaga zakat melakukan fundraising. Nah, kalau infak mungkin ada lembaga juga atau ada event atau ketika bencana melakukan fundraising banyak gak sih? Atau retail saja misalnya seperti itu. Nah, penyaluran sendiri mungkin ada bidang pendidikan, sosial, ekonomi. Nah, apakah harus seperti ini? Ya, ini tergantung kebutuhan dari lembaga masing-masing. Dia mau menspesifikkan laporan dia itu seperti apa. Begitu juga dengan zakat. Nah, ini mungkin saya kasih contoh, dia penyalurannya basis asnaf. Yaitu 8 asnaf ya. Kecuali amil di sini, karena amil dia laporan yang lain. Jadi ini saya catat 7, bukan berarti cuma 7, tapi satunya di laporan yang lain 8. Jadi di sini coba kalau buat penyaluran dibagi berdasarkan asnaf, berapa sih yang sudah kita salurkan untuk asnaf fakir, berapa untuk asnaf miskin, berapa fisabilillah, berapa rikop atau budak, berapa gorimin orang yang berhutang, berapa yang mu'alaf, berapa ibnu sabil. Nah ini laporan penggunaan dana ini menjadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Jadi nggak mutlak harus seperti ini. Ini hanya penyesuaian saja. Tiap lembaga memiliki karakteristik masing-masing. Tapi secara umum ya seperti ini. Nerima berapa, disalurkan berapa. Saldonya berapa. Ada saldo akhir. Nanti kita bahas. Oke. Yang selanjutnya tanggal 4 ada penerimaan dari, nah ini infak bencana, misalnya ada bencana, biasanya lembaga zakat melakukan fundraising yang besar-besaran. Nah, kita coba kelompokkan seberapa besar sih hasil fundraising dari bencana ya, penghimpunan dana atas rencana bantuan untuk membantu korban bencana alam, seperti itu. 25 juta berarti kasnya bertambah nih lagi. 25. Nah, ini masuk ke dalam penerimaan infak untuk bencana misalnya.
Memang momentumnya ketika mungkin ada bencana seperti mungkin baru-baru ini Semeru misalnya seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat infak yang sudah diterima 175 juta, penyaluran belum ada jadi 0. Dia alokasi dikeluarin amilnya juga belum nanti ini. Jadi sehingga surplus 175 juta karena bukan negatif, saldo awalnya kita anggap 0 dulu ya. Biar mudah, saldo akhirnya 175 juta. Lihat balance. Ini sama nih, saldo akhir infak sama yang tadi sama. Nah, tanggal 5, nah ini kita coba mulai nih. 56 bukan transaksi real. Karena pemindah bukuan. Nah, penyisihan alokasi amil atas penerimaan zakat. Jadi gini Mbak Mas. Jadi setiap penerimaan zakat yang diterima oleh lembaga zakat itu ada alokasi untuk dana amilnya. Untuk alokasi dana amil. Nah, lazimnya sih 12,5%. Dari mana 12,5%? Itu karena kan amil 1 dari 8 asnaf. Nah, istihad ulama pun juga membolehkan. Rata-rata memang secara maksimal diperbolehkan 12,5. Jadi itu juga istihad dari ulama-ulama kita. Ada juga lembaga zakat yang ambil dana amilnya cuma 10%. Tergantung dari kebijakan sih, tapi memang diperbolehkan bahkan sampai 12,5% karena memang amil itu kan 1 dari 8, jadi 1/8 itu 12,5, dasarnya seperti itu. Ya penetapannya istihad ulama. Sehingga lembaga zakat mengacu itu yang ya dia, ini saya kasih contoh yang maksimal ya 12,5%. Nah, jadi dari penerimaan zakat tadi tanggal 1 dan 2, ya 12,5%-nya berapa gitu. Coba langsung ya. Nah, ini dikurangi nih. Pemindah bukuan. Nah, seperti itu. Kita coba oh, ini dari amil ngitungnya ya. Nah, jadi rekan-rekan, berapa sih 12,5% itu? Nah, rumusnya saya masukkan di jurnalnya, maaf. Jadi saya coba tambahkan di tanggal 1, tanggal 2 dijumlahkan 310, 12,5%-nya berapa? Yaitu 38.750. Sehingga dana zakat yang diterima harus dikurangi amil. Amilnya dipisahkan. Nah, sama dengan pemindah bukuannya mana tadi? Iya. Nah, jadi dana zakatnya berkurang nih. Sebesar 38.750, 310 dikurang 38, sehingga dana zakatnya 271 juta. Tapi di laporan dana amil ada nih bagian amil dari dana zakat sehingga masuk sebagai penambah atau penerimaan dari dana amil. Nah, kredit. Sehingga dana amilnya bertambah 38.750. Jadi ada nih dana amil 38. Tujuannya apa sih dana amil ya? Untuk operasional, gaji pegawai, sewa kantor, bayar listrik, ATK, operasional, promosi. Nah, itu bisa digunakan dari alokasi dana amil. Nah, memang butuh operasional, nggak semua dana zakat harus disalurkan. Ada alokasi untuk mensupportnya, yaitu biaya operasionalnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya lihat kembali dari dana infak tadi berapa nih? Nah, tadi kan infak 150 dan 25. Jadi 175 kali, nah ini saya ambil contoh 12,5% ya. Samain. Nah, infak sendiri juga secara dalil ya ijtihad berapa sih
Sehat ulama ya, berapa sih besaran yang bisa diambil? Kebanyakan sih pakai zakat ada yang sama, tapi memang lebih besar pun juga saya belum menemukan larangannya ya. Mungkin wallahualam, mungkin kalau yang ahli fikihnya mungkin bisa lebih menjelaskan. Saya hanya dari sisi perhitungan dulu ya. Tapi memang banyak lembaga zakat paling tidak menyamakan perhitungan berapa sih proporsi dana amil yang memang bisa dilakukan. Ini debatable banget ya. Kadang ada yang menganggap 12,5% itu terlalu banyak. Tapi memang apa yang kalau bicara pengelolaan lembaga secara profesional, ya 12,5% sih masih, menurut saya masih fase wajar. Tapi kita tidak mendebatkan ke sana ya, karena bukan itu pembahasan di topik saya, itu bagaimana pencatatannya. Lalu yang pemindah bukuan ini tadi anggaplah 12,5% akan mengurangi saldo dana infak. Tadi sudah dipindahkan sebesar 21. Jadi berkurang nih dari 75 dikurang 21 tinggal 153. Nah, amilnya yang dari dana infak pertama. Kenapa sih dipisah? Supaya kita tahu penerimaan dana amil dari dana zakat berapa, penerimaan dana amil dari infak berapa. Nah, ini kita kurangi, kita jadi amilnya bertambah 121 juta. 60 juta, tadinya nggak ada apa-apa nih, karena memang orang nggak ada berzakat untuk anak amil ya, belum pernah temuin. Ya zakat ya zakat, nah dari situ ada alokasi amilnya. Nah kita lihat neraca, tadi amil nggak ada jadi 60, yang tadinya gede jadi berkurang semua, pindah ke amil. Tapi secara neraca balance ya. Oh iya, kalau di lembaga keuangan yayasan kita nyebutnya laporan posisi keuangan ya. Kalau yang biasa kita sebut neraca ya, di sini laporan posisi keuangan. Nah, sayanya suka kepleset. Nyebutnya neraca, biasanya neraca ngomong. Ya kalau saya sebut neraca ya sama ya. Tanggal 7 penyaluran zakat untuk, nah ini kita sudah mulai nih masuk penyaluran. Tadi nerima mulu ya, lalu pemindah bukuan amil, sekarang kita mulai penyaluran. Penyaluran bantuan tunggakan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat juga di rumah sakit sebesar 50 juta. Ini kan orang yang berhutang nih, berarti masuk asnaf gorimin. Penyaluran zakat untuk gorimin, kas kita keluar, kita bantuin tuh. Berarti kasnya dikurang dulu. Anda mulai mengurangi kas 50 juta. Lalu kalau bicara penerimaan dan penyaluran zakat, infak atau amil, itu masuknya jangan di neraca ya, tapi langsung di sini laporan penggunaan dana. Jadi tadi ada gorimin ya, sebesar 50 juta. Tetap pakai rumus biar jelas. Nah, di sini dana zakat kita sudah berkurang 50 juta jadi 221. Nah, saldonya sama ya. Nah, secara neraca juga balance. Lalu penyaluran lagi 10 juta untuk santunan mu'alaf. Berarti kas kita berkurang lagi. Tinggal pertama kas dulu biar mudah. Kas kita kurangi 10 juta. Lalu yang namanya penerimaan dan penyaluran mau zakat, infak atau amil, mainnya di laporan penggunaan dana ya, sesuai kelompoknya. Tadi kan masih zakat tuh untuk mu'alaf. Nah, kita bantu dengan 10 juta. Lihat dana zakatnya tinggal 211 juta. Sama ya. Ini tinggal dirumusin aja. Lalu sekarang penyaluran infak. Ada 5 juta untuk beasiswa dan 8 juta untuk modal usaha. Nah, 5 juta. Kita langsung biar cepat. Dua ya. 5 juta buat tadi modal usaha. Beasiswa. Dan 5 juta lagi untuk modal. 8 juta untuk modal usaha. Ini ya. 5 juta untuk beasiswa. 8 juta untuk modal usaha. Kasnya berkurang. Ya, karena kas berkurang udah nggak balance tuh. Nah, kita balancein dulu dengan tadi penyaluran infak ya. Tadi beasiswa ya, pendidikan ya. Berapa? 5 juta ya. Nah,
Lalu 8 jutanya bantuan ekonomi. Ya, 2 transaksi tadi kita balance. Jadi tinggal 140. Nah, infaknya 140. Nah, sekarang balance 412. Kita lihat lagi transaksi selanjutnya. Pembelian persediaan makanan kaleng untuk stok jika bencana menggunakan infak. Jika bencana. Jadi kadang begini kan, bencana kadang butuh gerak cepat lembaga zakat. Apalagi sebagai lembaga kemanusiaan, ya kadang menyetok tuh barang-barang yang memang sifatnya bisa dimakan tapi bentuk penyimpanannya bisa lama. Nah, seperti kornet, ada bentuknya rendang, tapi di kaleng yang kalau disimpan bisa bertahun-tahun. Biskuit, nah seperti itu. Nah itu dijadikan stok, tapi belum disalurkan sehingga masuk sebagai persediaan. Nah dibeli menggunakan dana infak. Berarti kan kas kita kurang 100 juta. Nah berkurang deh 100 juta kasnya. Nah lalu tadi beli makanan kaleng dari dana infak. Nah, masuk sebagai persediaan. Kenapa sih persediaan harus dibagi? Supaya jelas ini loh, dibeli persediaan ini merupakan saldonya dana zakat atau saldonya dana infak atau beli dari dana amil. Jadi jelas saldo dana zakat, karena memang sebelum tersalurkan saldo dana zakatnya tetap karena masih di kita. Nah ketika disalurkan ini ngurangin dana zakat atau infak. Nah kalau persediaannya nggak dibagi akan sulit nanti melingkannya. Misalnya nih hari ini, nanti kita coba praktek. Berarti kan persediaannya bertambah 100 juta dari sumber infak 100 juta, balance tepat 12. Nah tiba-tiba ada bencana, berarti persediaan harus dikurangi dari stok yang ada. 50 juta nih disalurkan, penyaluran bantuan korban bencana, 500 stok makanan kaleng dari persediaan sumber infak. Yang 500 itu berarti senilai 50 juta. Nah dikurangi nih 50 juta karena memang sudah kita salurkan. Nah setelah kita salurkan, debetnya dia ngurangin saldo dana apa? Kalau nggak dipisahin kan kita bingung. Nah ketika disalurkan ke mustahik, ke yang korban bencana, nah ini penyaluran infak di bidang sosial apalagi ini. Karena kenapa di laporan infak? Karena memang menggunakan dana infak. Jadi sekali lagi semua penerimaan dan penyaluran dimasuk ke laporan penggunaan dana, ya tergantung tadi karena dana infak, berarti laporan penggunaan dana infak sebesar 50 juta tadi ya sosial. Nah ada 50 juta, tinggal 90 juta dana infaknya. Nah sama ya. Nah 362. Jadi memang agak butuh konsentrasi ini. Itu. Nah sekarang pembayaran gaji. Nah ini sekarang kita menggunakan dana amil. Karyawan digaji. Kok tanggal 13 ya? Terserah. Namanya juga contoh. Nah, berarti ada kas keluar kan 15 juta. Nah, selanjutnya karena ini pengeluaran dana amil, ya kita di laporan amil. Beban pegawai lah kalau gaji ya. 15 juta. Kita lihat ada pengeluaran. Tinggal 45 dana amilnya. Kita lihat ini neraca ya 45 ya. Dan balance. Lalu ada beban publikasi sebesar 12 juta. Nah, pembayaran biaya misalnya bikin spanduk buat promosi-promosi menggunakan dana ambil 12 juta. Ya kasnya berkurang kita lagi. 12 juta. Masuk beban publikasinya tadi 12 juta. Nah, di sini nih. Apa sih harus pengelompokannya supaya kita tahu kelompok pengeluaran kita yang paling gede apa sih? Jangan pegawai aja gitu. Buat biaya monitoring nggak ada misalnya. Itu penting bagi kita.
Nah, ini 12 juta. Tinggal 33 dana amilnya. Nah, dari sini kita ketahui apa sih zakat, infak, sama amil harus dipisah. Supaya memang lembaga zakat tuh punya kontrol bahwa buat operasional dia saldonya tinggal dana amilin ini, anggaplah kasus ini 33 juta. Jangan terlalu boros misalnya menggaji karyawan terlalu tinggi padahal dana amilnya tinggal sedikit. Jangan sampai menggunakan dana zakat walaupun amil itu sebenarnya dana zakat juga, tapi memang pada praktek pencatatannya dipisahin karena memang ada persepsi yang harus dibedakan. Kalau nanti ini di dana zakat berarti memang tujuannya untuk disalurkan ke mustahik, sedangkan hamilin ya buat operasional seperti itu untuk memudahkan. Nah ini selanjutnya adalah 110 juta pembelian 100 tabung oksigen tapi dari dana zakat agar bisa dipinjamkan ke mustahik yang karena ini masih pandemi corona seringkali kan banyak mustahik kita yang nggak bisa beli oksigen. Nah, ini dibantu dengan kita apalagi dulu sempat kasus yang nyari tabung oksigen luar biasa langka sekali. Nah ini banyak gerakan zakat yang memang menyediakan memfasilitasi tabung-tabung oksigen untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, kalau dia dibeli dari dana zakat, kita menyebutnya aset kelolaan. Kenapa sih dana zakat beli aset nggak dikasih ke orang? Ya, karena memang masa manfaatnya itu nanti secara manfaat juga dinikmati oleh mustahik, seperti ambulan misalnya. Kan mustahik dikasih ambulan kaget nanti dia. Tapi kita beli ambulan, kita kelola, tapi manfaatnya diberikan kepada mustahik. Karena memang itu dibeli dari dana zakat. Jadi yang diberikan mustahik itu manfaatnya. Kalau dari bicara, nah kita makanya nyebutnya di aset kelolaan. Jadi untuk membedakan mana yang aset yang buat operasional atau inventaris kantor, mana yang memang untuk mustahik, untuk penerima manfaat secara asetnya, fungsi dari asetnya. Oke, kita beli tadi berapa? 110 juta. Ini aset kelolaan. Nah, nanti kasnya juga berkurang 110 juta. Nah, satu sisi lembaga zakat beli juga nih motor operasional, kan butuh juga buat kantor, tapi dari dana amil 20 juta. Nah, kalau ini masuknya inventaris kantor. Kenapa nggak di aset kelolaan? Ya, karena memang tujuannya bukan diberikan ke mustahik, tapi memang mensupport. Nah, karena itu dia kita catatkan di aset tetap. Atau kadang ada juga yang mencatatnya inventaris kantor. Nah, ya silakan. Tapi harus dibedakan aset di sudut keduanya sih aset tetap, aset kelolaan juga aset tetap. Memang intinya secara pencatatan harus dibedakan mana yang dibeli dari dana amil dan mana khususnya yang dibeli dari dana zakat. Nih, ini masih balance ya. Nah, pertanyaannya, ketika nilai aset itu tersusutkan, sebagai apa? Ya kalau ada zakat dia akan menjadi pengurang dari saldo dana zakat. Kalau dari amil ya akan menjadi pengurang dari saldo dana amil. Nah, kita lihat nih tadi yang anggaplah atas aset tabung oksigen. Nah, ini kebijakan ditetapkan umur ekonominya adalah 2 tahun. Maka kita gunakan rumus penyusutan garis lurus lah. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Jadi harga beli tadi 110 juta dibagi 24 bulan hasilnya 4,5 juta sebulan. Penyusutannya, dan itu dianggap penyusutannya dianggap penyaluran zakat. Nah, ini ya aset kelolaan tadi ya. Sebesar 4,5 juta ya. Nah, debitnya itu dianggap sebagai penyaluran dana zakat. Dianggap penyaluran untuk miskin lah, orang yang nggak bisa beli dana oksigen itu. Bidang sosial.
Oke. Lalu beban, nah ini baru yang motor tadi, anggaplah motor umur ekonominya 5 tahun. Nah kita bagi 60 kan, 5 tahun dan 60 bulan, beli 20 juta, berarti tiap bulan disusutkan 333 juta. Di sini posisi negatif ya. Kenapa sih negatif? Ya karena memang kan di aset itu nilai saldonya itu debat. Ketika kita maksain ada angka di aset tapi dia di kredit, nih, maka bentuknya munculnya negatif. Kalau nggak balance. Nah, nilai saldo di aset itu adalah positif di debit. Nah kalau di yang kanan nilai positifnya justru di kredit, kebalik. Oke, tadi akumulasi minus 330 kita anggap sebagai penyaluran dana amil. Tadi apa? Beban penyusutan aset-aset yang dibeli dari dana amil. Tiap bulan ya, jadi beban. Itu. Nah, tinggal 33.291.000. 33.291.000 balance. Ini praktik ya yang bisa kita bahas. Alhamdulillah. Dari semua transaksi ini kita dapati di lembaga zakat. Nah, kasnya adalah 55 juta dengan nilai aset 330 juta. Ini dia punya aset tetap tadi motor baru disusutin sebulan, masih ada 19 juta nilainya. Aset kelolaan juga 110 juta untuk tabung oksigen. Nilai penyusutannya baru 4,5 juta. Nilai bukunya jadi 105. Jadi selisihnya adalah nilai buku. Nah, jumlah atau aset yang nilai dari ini jumlah aset lancar, aset tetap, dan aset kelolaan. Kenapa sih aset kelolaan nggak disebut aset tetap juga ya? Untuk membedakan aja sih. Pencatatannya silakan. Ada zakat, infak, amilin yang nanti ngelink kepada saldo akhir dari laporan penggunaan dana dari masing-masing saldo ini. Nah, ini saldo dana zakat. Nah, terus sama ya. Terima 310, keluar 64, ada dipindahin kurang lagi. Jadi surplusnya adalah jumlah yang diterima, dikurang penyaluran, dikurang jatah amilnya. Nah, sisanya adalah ditambah saldo kemarin. Nah, ini saya asumsikan 0, maka saldo akhirnya 206 juta. Sama, tinggal dirumusin. Ini kalau saya klik, rumusnya nyambung ke sini. Ini infak juga klik, nyambungnya ke sini. Nah, untuk infak juga sama. Ya, berapa penerimaannya bulan ini? Penyalurannya berapa bulan ini? Dikurangi lagi berapa sih amilnya? Hasilnya ditambah saldo kemarin, dalam hal ini saya kasih contoh 0, maka saldo akhirnya 90 juta. Sama dengan racanya. Lalu amil. Nah, dia diterima kan dari lungsuran, ibaratnya dari dana zakat dan dari dana infak. Sehingga total nerima 60 juta, walaupun dia penerimaannya bukan penerimaan real, terima duit gitu, tapi sebenarnya cuma pemindahan alokasi aja. Penggunaan dananya, nah ini buat operasional, bisa kadang renovasi kantor, ya operasional lainnya. Lalu 27 juta totalnya, sehingga surplus 60 juta dikurang 27, 33 juta. Saldo awalnya 0, dan ini contoh. Saldo akhirnya 33,291, ya sama. Oke, demikian untuk praktik akuntansi zakat PSAK 109. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Benar datangnya dari Allah, yang salah mungkin atas kehilafan saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.